Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Para ibu yang semuanya saya hormati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah ditakdirkan bisa bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kebaikan dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita akan terus dan berlanjut sampai nanti di yaumil akhir. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhirah kita termasuk orang yang pantas diakui sebagai pengikut beliau. Para ibu yang semuanya saya hormati rahimakumullah, pagi hari ini mestinya yang dawuh di depan ibu Ustadz Marinda Darwis. Beliau ada kabar sedang sakit sehingga tidak bisa rawuh ke sini. Mudah-mudahan beliau oleh Allah segera disembuhkan. Nah, saya di sini sebagai timun umpuk. Apa timun umpuk? Ibu-ibu yang muda nggak paham. Timun umpuk itu jogo ibu. Jadi didol rapayu. Cuman kalau ada orang beli supaya seneng dikasih ibu tambah. Tapi timun umpuknya sendiri dijual tidak laku. Ya inilah saya, sing dijual tidak laku, tapi cuman bisa menggantikan ustadz-ustadz yang nggak bisa hadir. Mudah-mudahan sekalipun saya cuma timun umpuk, yang akan saya sampaikan nanti adalah perkara yang hak. Syukur kalau saya bisa menyampaikan dengan baik. Lebih syukur lagi jika apa yang saya sampaikan nanti ada manfaat bagi kita sekalian di dunia wal akhirah. Para ibu yang saya hormati rahimakumullah, saya melihat di dalam flyer yang dikirim, mestinya penjenengan hari ini akan menerima materi kajian dari Ustadz Marinda Darwis di dalam menghadapi suami yang egois, suami yang tidak romantis. Saya sulit untuk menerangkan itu, sebab saya ini orangnya nggak egois juga romantis. Jadi cerita tentang suami yang egois itu bagaimana itu gak ada dalam pikiran saya, pun saya gak egois. Dan cerita orang-orang yang gak romantis terhadap istrinya, saya juga gak ngerti. Kata istri saya ini orangnya romantis. Oboyong tinggi penghibur, sakjane egois, tapi saya gak kroso dan sebagainya. Sebab kalau watuk ini bisa disembuhkan, tapi kalau sudah watak ini sulit untuk disembuhkan.
disembuhkan. Sehingga orang yang wataknya ini egois, nggak mau peduli, maunya menang sendiri, itu ternyata kebawa sampai di hadapan orang yang dia pernah berjanji untuk melindungi, orang yang dulu di depannya dia pernah berjanji untuk bertanggung jawab. Nah, sekarang ini banyak potret suami yang karakternya semacam ini, egois, mau menang sendiri, nggak peduli kepada pasangan. Banyak yang begitu, dan hanya sedikit yang tidak begitu, dan itu salah satunya adalah saya. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, cuman kalau sebuah judul itu mestinya disampaikan oleh seorang ustadz, kemudian ustadz yang lain menggantikan dengan judul yang sama, itu saya khawatir ada kesan over life. Nanti tak sampai kok mesti sampai lancang. Saya nggak mau begitu. Maka saya ingin mengajak panjenengan untuk lebih membahas masalah yang dasar. Apa sih kewajiban panjenengan kepada suami? Sebab kewajiban ini sesuatu yang harus panjenengan tunaikan. Secara hukum, jikalau panjenengan tidak menunaikan, panjenengan berdosa. Nah, apa hal-hal, apa perkara-perkara yang jikalau panjenengan tidak melakukan, panjenengan menjadi berdosa terkait dengan panjenengan di hadapan suami. Saya tidak ingin panjenengan itu menjadi istri karena kebetulan punya suami. Maksud saya panjenengan itu menjadi istri tanpa diikuti kesiapan secara mental untuk menjadi seorang istri. Jadi jadi istri karena kebetulan punya suami, tapi mentalnya, karakternya itu sama sekali tidak mencerminkan kesiapan secara mental di hadapan seorang suami. Cik menangi dewi, dia nggak mau untuk sedikit berkorban. Padahal ketika suami panjenengan di hadapan wali panjenengan mengatakan qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahrin al-mazkur, saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut, itu panjenengan itu sudah di dalam penguasaan suami. Artinya panjenengan secara hukum ini sudah menjadi miliknya suami. Sebab panjenengan sudah ditukar dengan mahar, wis dituku dengan mahar itu. Sekalipun mahar itu bukan harga panjenengan. Mahar itu adalah bentuk kesiapan dari seorang laki-laki bertanggung jawab kepada istrinya. Ingat loh ya, mahar itu bukan harga panjenengan. Sebab kalau mahar itu nilainya seperti harga, berarti panjenengan itu seharga seperangkat alat sholat. Namun demikian, saya mau tanya dulu, mahar ini sebaiknya yang mahal, bernilai besar, apa yang murah, yang cuma sepele? Saya mau tanya. Murah, apa yang mahal? Dua-duanya itu ada hadisnya, guys. Lalu panjenengan melihat dari sudut yang mana? Rasulullah pernah bersabda bahwa
pernikahan yang berbarokah adalah pernikahan yang maharnya murah. Itu artinya pihak perempuan, wong wedok itu jauh larang-larang dan ngedol. Iya. Tapi Rasul juga pernah bersabda, perbanyaklah maharmu, sebab banyaknya dan mahalnya maharmu itu menunjukkan betapa berharga dan mahalnya istrimu. Kalau misal penjenengan menerima kabar, Ustadz Ganang mau nikah lagi, terus, maharnya mobil Pajero. Itu penjenengan tuh belum tahu calon istri saya. Itu pasti sudah punya gambaran, bahkan khayalan, bahwa istri saya ini pasti orang istimewa. Sebab untuk mengenangnya, untuk meminangnya, ini harus dengan mobil Pajero. Tapi berbeda jika penjenengan mendengar Pak Ganang nikah. Maharnya apa? Ingin ditukar nih rukoh nih Batam import. Itu penjenengan belum tahu calon istri saya. Itu penjenengan pasti menilai di bujuni meniacak-acak. Masalahnya maharnya mumpung Batam import misalnya begitu. Maka Rasul ini memerintahkan kepada laki-laki supaya istrimu itu punya prestis, supaya istrimu itu punya nilai dan dinilai sebagai orang yang terhormat, maka perbanyaklah mahar. Tapi kepada para calon istri, Rasul juga berpesan bahwa pernikahan yang berbarokah adalah pernikahan yang maharnya murah. Ada penjenengan mensikapinya tergantung. Sebab nyuwun sewu, ini perlu disampaikan. Masalahnya kita itu hidup dalam sebuah kultur Jawa, di mana mahar ini bersifat simbolik. Saking simboliknya, kadang-kadang orang itu menikah dengan mahar yang sebetulnya tidak sesuai dengan kenapa disyariatkan memberi mahar. Contohnya begini, maharnya uang sebesar 25.000 sekian rupiah, sehingga dia harus mencari di bank yang sebab rupiahnya ini ini pecahan. Nyapa kok begitu, dicocok nih kalau tanggal, karena ada begitu. Padahal mahar ini harus bisa dinilai sekaligus bisa digunakan. Mahar ini coro kitab-kitab Toros ini kudu iso dialaf manfaati. Kemudian mahar itu uang, tapi rupiahnya dalam bentuk pecahan-pecahan, kemudian digunakan transaksi nggak bisa, sebab lebih menguntungkan pada simboliknya bukan kemanfaatannya. Itu sebetulnya tidak sesuai dengan karepe syariat itu memerintahkan demikian. Jadi mahar kita iso kena digunakan nggo duit, ya kena nggo tuku umpama emas, ya kena didol, kena digunakan untuk perhiasan dan sebagainya. Tidak hanya sekedar simbolik. Bisa diterima. Nah, sehingga orang Jawa yang hidup dalam kultur yang demikian, itu berapa besarnya mahar itu enggak menjadi hal yang prioritas. Dia sudah bahagia ketika dinikahi orang yang sangat saya cintai. Saya enggak peduli berapapun mahar yang akan dia berikan. Orang Jawa kan begitu. Tapi jangan dengar yang di Sulawesi itu mahar sampai ratusan juta, itu pun masih harus dibebani biaya pesta,
ketika nikah harus bawa lemari, kemudian ada isinya, dan isinya itu nilainya juga mahal. Saya bisa bercerita demikian sebab tonggoku ada yang nikah dengan orang Sulawesi mana, itu masih pinangan saja, khitbah itu sudah ngarani harus sekian juta. Nanti pesta harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Nah, ketika bawa serah-serahan, ini yang dipikuli lemari dengan isi yang isinya juga nilainya sangat banyak. Nah, itu lek diterapkan neng Jawa yang malah ora Jawa, pancen yo wong ora Jawa. Tapi menurut boleh apa enggak? Orang Sulawesi punya adat yang semacam itu boleh apa enggak? Boleh. Lek ngomong boleh. Tapi berpotensi untuk menjadi hal yang menyulitkan bagi laki-laki tertentu dari kalangan strata tertentu. Makanya penak lek ngomongnya rapi itu penak dadi wong. Oke, kita bahas apa hal yang meski dilakukan oleh seorang istri. Tentu ini bagi mereka yang punya suami, sinkrong duwe suami atau sedang dalam keadaan nggak punya suami, maka utundang boleh. Yang pertama, dia mesti taat dalam seluruh permasalahan, sekalipun ketaatannya tidak mutlak, sebab dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah. Kalau kita ingin sederhana di dalam membahasakan, harus taat dengan apapun yang dimaui suami sepanjang tidak melanggar syariat Allah. Jadi bojomu isire piye? Sepanjang yang diinginkan suami panjenengan tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi panjenengan untuk mentaatinya. Lek panjenengan tidak taat, berarti panjenengan tidak menunaikan kewajiban. Banyak seorang suami itu tersakiti oleh istrinya karena memang istrinya itu tidak punya karakter taat kepadanya. Maka Rasul itu tidak berlebihan ketika beliau sampaikan idza sholatim ra'atu khamsaha, jikalau perempuan ini sudah sholat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia sudah berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia sudah menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dia taat pada suaminya, dakhalat jannata rabbiha, maka dia pasti akan masuk surga Tuhannya. Ternyata bagi perempuan, bagi wanita, untuk dapat bisa masuk surga, syaratnya ada 4 ini: menjaga sholatnya yang 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suami. 1 di antara 4 syaratnya taat kepada suami. Kalau panjenengan tidak taat pada suami, berarti tidak cukup syarat panjenengan untuk bisa masuk surga. Nggak ada berani. Ojo macem-macem. Jadi suami itu panjenengan taati itu bukan karena dia telah memberikan proteksi perlindungan kepada panjenengan, bukan karena dia telah memberi nafkah kepada panjenengan, tapi suami
wajib panjenengan taati karena memang Allah perintahnya demikian. Sebab kalau panjenengan taat pada suami, karena suami itu mampu memberi pengayoman, maka ketika suami tertentu tidak bisa melakukan itu, berarti panjenengan nggak rumongso berkewajiban untuk taat. Ini yang bahaya. Kan nggak mesti tuh seorang suami itu punya kewibawaan. Nggak mesti seorang laki-laki itu punya kemampuan secara finansial, secara materi untuk memberi nafkah kepada panjenengan yang mampu memuaskan panjenengan. Kan nggak selalu begitu. Bahkan banyak perempuan-perempuan, istri-istri yang secara materi ngomong nih pendapatannya lebih besar dibandingkan suami. Banyak yang begitu. Kalau dalam keadaan yang seperti ini, yo, kemudian sang istri itu berarti nggak wajib taat kepada suami. Wong suami tidak memberi nafkah kepada dia, nggak begitu. Kenapa panjenengan taat kepada suami? Karena Allah memerintahkan demikian. Duh, suami panjenengan kan jahat, suami panjenengan kan sering melakukan KDRT, suami panjenengan kan tidak punya kemampuan secara finansial. Itu ujian bagi saya. Apapun keadaannya, saya harus taat kepada dia karena Allah memerintahkan begitu. Ini baru wanita yang top ini. Jikalau suami ini harus kaya, harus banyak uang untuk bisa ditaati, berapa banyak suami-suami yang keadaannya tidak seperti ini? Apa kemudian istrinya itu nggak wajib untuk taat? Tentu bagi wanita-wanita mukminah cara memahaminya tidak demikian. Ya memang seorang suami itu idealnya harus punya kemampuan secara materi. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nyapo? Kenapa Allah mengidentifikasikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang pertama, karena Allah melebihkan laki-laki dibandingkan sebagian yang lain yang dimaksud perempuan. Jadi laki-laki itu secara fisik umumnya lebih kuat dibandingkan perempuan. Suaranya wong lanang iku suara yang memungkinkan dia menjadi pemimpin dibandingkan wong wedok. Memang ngomongin potensi untuk menjadi pemimpin lebih dimiliki laki-laki daripada perempuan. Tapi alasan yang kedua kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu sudah menafkahkan sebagian hartanya kepada perempuan. Maka para mufasir berpendapat, semakin seorang laki-laki itu punya kemampuan di dalam hal materi, maka semakin berwibawa dia, semakin punya kemampuan untuk menegakkan kepemimpinannya. Jadi seorang suami itu kalau secara finansial, secara materi, dia mampu mengcover apapun yang dibutuhkan oleh istrinya, maka istri ini akan tunduk bertekuk lutut di depan suaminya, walaupun jeleknya luar biasa. Jadi ono wong lanang
ganteng, bagus, kelas artis, tapi gak duit. Wedok-wedok itu gak kampreng. Tapi masih ada wakil, welek, tapi duitnya oke. Maka wong wedok-wedok itu banyak yang bertekuk lutut. Makanya ada pepatah Jawa, wong wedok iku pengirani duit, nabi dijarit. Tuhannya wong wedok itu uang, nabinya wong wedok sing dianggap nabi kena mbok panutan bagi wong wedok itu adalah pakaian. Seorang perempuan dikasih banyak uang, sering diajak shopping. Masih sing lanang itu kafir 24 karat. Dia akan tunduk bertekuk lutut. Ora. Saya sedang berhadapan dengan wanita-wanita jujur atau wanita munafik ya. Hadirin rahimakumullah, wong lanang niku nek karo bojone kok iso muni ngene, Bu. Iki tinggi blonjo. Seminggune 5 juta cukup ora? Ya cukup Mas, 5 juta. Kuwi malah aku iso nyising nih tinggi acara-acara weekend, tinggi acara-acara rekreasi. Loh. Kuwi enek anggaran dhewe, Bu. Sampeyan rekreasi. Khusus tinggi rekreasi. Kuwi 7 juta cukup ora? Jadi sing 5 juta nggih urusanmu kuwi. Cukup banget, Mas. Cukup. Wis iki pomo aku sing perawatan, sing nyalon barang. Enek kena sintak sisih niku. Kuwi enek anggaran dhewe, Bu. Sampai sing perawatan, sing yang salon tak anggarni. Kuwi sekali teko 3,5 juta cukup ora? Kira-kira lek enek wong lanang ngono jenengan bertekuk lutut apa enggak? Nah, hadirin rahimakumullah, tapi pengajian pagi hari ini itu ingin menjadikan panjenengan bukan sosok wanita-wanita yang tunduk, taat, bertekuk lutut kepada suami karena pertimbangan-pertimbangan yang bersifat materi semacam itu. Sebab kalau demikian, sebesar apapun ketaatan panjenengan itu tidak menorehkan nilai kebajikan di sisi Allah. Sebab transaksi yang panjenengan lakukan itu tidak kepada Allah, tapi kepada suami. Jadi kalau ada seorang istri, kamu taat pada suamimu, iya. Kenapa kamu taat pada suamimu? Dia kan baik, dia kan romantis, dia enggak bakhil sehingga berapapun yang aku butuhkan dia kasih. Kalau sudah ngomong kebutuhan dia enggak hitung-hitung. Karena itu kamu taat dia. Maka ini ibarat transaksi petung, ini transaksi antara dia dengan suami. Tapi ada seorang perempuan yang tidak demikian. Kamu taat pada suamimu, iya. Kenapa kamu taat pada suami? Karena taat pada suami adalah perintah Allah. Tapi suamimu kan jahat, suamimu kan egois, suamimu kan mau menangnya sendiri, suamimu kan bakhil. Masa 1 minggu kamu cuma dikasih belanja 50.000, yang lain kamu harus bekerja untuk menutupi kebutuhan. Sementara bukannya tidak ada yang dia berikan kepada kamu, tapi saya lihat suamimu main judi, suamimu banyak melakukan kemaksiatan sehingga keuangannya banyak dikeluarkan untuk itu. Sementara untuk kamu dia bersikap bakhil. Ini urusan dia dengan Allah.
tapi saya tetap harus taat kepada dia. Kok enek lho, wong wedok ngene iki, ini baru wong wedok sing luar biasa. Cuman yang jadi masalah, penjenengan itu ingin menjadi istri yang luar biasa, apa istri yang biasa-biasa saja? Ayo muni yo. Jenengan ingin jadi wanita yang luar biasa, punya investasi kebajikan di sisi Allah, apakah wanita-wanita yang biasa-biasa saja sehingga ketaatannya itu sangat bersifat transaksional? Muniyah saiki gimana? Ingin yang luar biasa apa yang biasa-biasa saja? Luar biasa. Menjadi wanita yang luar biasa haruslah menjadi cita-cita panjenengan semua. Dini suami saya baik, suami saya dermawan, itu bonus. Gitu. Jadi panjenengan taat, suami menjadi baik, panjenengan taat, suami menjadi dermawan, panjenengan taat, suami semakin romantis, maka sikap baiknya suami itu bonus. Dan tujuan utamanya apa? Ingin menyelenggarakan ketaatan kepada Allah. Sehingga apapun keadaan suami panjenengan tetap taat kepadanya. Bisa kira-kira? Bisa? Harus bisa. Harus bisa. Rasulullah pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin." Andai saya ini boleh punya kewenangan, punya otoritas memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul imra'ata ayasjuda li zaujiha. Pasti akan aku perintahkan kepada perempuan-perempuan untuk sujud kepada suaminya. Tapi aturan mainnya, sujud kepada sesama hamba tidak boleh. Sujud kepada sesama hamba tidak boleh. Apalagi sujudnya sujud penyembahan. Maka memang ada sebagian dari saudara-saudara kita itu yang mengharamkan takdim kepada orang-orang tertentu dengan sikap yang berlebihan. Misal dengan mencium tangan, itu dianggap berlebihan. Nah, saya termasuk yang tidak setuju. Tapi sekalipun demikian, saya memahami saudara-saudara kita yang mengharamkan cium tangan, mengharamkan untuk takdim secara berlebihan, itu berangkat dari sikap kehati-hatian mereka. Jangan sampai menjadikan untuk Allah tandingan. Saya ini sampai sekarang ketemu guru TK saya cium tangannya. Saya ketemu sama guru SD, saya cium tangannya. Saya ketemu sama bule, sama bude, sama paman, saya cium tangannya. Bukan untuk menyembah, tapi untuk takdim. Sebab kita hidup dalam sebuah kultur Jawa yang pengungkapan, aktualisasi takdim dan hormat itu diwujudkan dalam perilaku semacam ini. Jadi wong Jawa itu kok cetok karo bapak nih, cetok karo ibu nih, terus enggak cium tangan, itu menurut saya enggak etis. Dia enggak punya etika, enggak punya adab, enggak duwe tata krama. Maka ketika saya ketemu sama ibu, saya cium tangannya, bukan menyembah ibu, tapi untuk takdim kepada beliau. Bisa diterima? Oke. Maka hadis yang tadi saya sampaikan kepada panjenengan itu menjadi
dalil, menjadi sandaran betapa syariat Islam menghimbau sekali, bahkan sangat mungkin kelasnya hampir mewajibkan untuk taat pada suami dengan catatan selama tidak melanggar syariat. Istilah manuto, pokok menjenengan taat, insya Allah itu menjadi syarat penjenengan menjadi ahli surga. Jadi jenengan ojo egois bu, gak usah egois. Jadi suami ini penjenengan biayai pangkat tok manut. Jadi niati, kerenteki niati itu supaya memenuhi syarat menjadi ahli surga. Jadi sudah jangan pedulikan suami penjenengan itu bagaimana. Kan jenenge wong rabi itu kan, kalau orang Jawa bilang kan bejo-bejan kok. Kita kan paham bejo-bejan. Lek bejo, wes suamine bagus, wonge romantis, dermawan, kan begitu. Tapi lek bejan, misalnya dekil, mentalan, cowetil, ahli maksiat, gitu kan? Jadi bejo-bejan, dan jenengan ini bejo atau bejan saya nggak ngerti. Tapi sekalipun menjenengan bejo, sekalipun menjenengan bejan, ini jangan merubah penjenengan untuk dijadikan alasan tidak taat kepada suami. Siap taat pada suami? Siap taat pada suami? Siap. Tunggak no menjenengan mlebu swarga. Kemudian kewajiban yang kedua, menjaga kehormatan suami, harta suami, dan anak-anak. Jadi fasolihatu, maka wanita istri yang solehah qanitatun, dia adalah wanita yang taat. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan dia adalah orang yang memelihara diri tentu ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Ini ki sakjane lek disampaikan di depan penjenengan gak penting, sebab penjenengan karakternya sudah seperti ini. Tapi orang-orang di luar sana itu banyak yang karakternya tidak demikian. Ketiadaan suami itu justru menjadi kesempatan bagi dia. Suami ini pamit lunga untuk waktu yang panjang, itu malah bengok-bengok. Mas, Tanjung Perak mas, kapale kobong, monggo mas Kinara, kamare. Jadi ada yang begitu itu ada. Saya dulu ini pernah menjadi ketua sebuah organisasi di Blitar yang concern untuk hisbah. Hisbah ini nahi munkar, bukan amar ma'ruf, tapi nahi munkar. Jadi munkarat yang ada di Blitar itu saya merasa itu tanggung jawab saya untuk memberangus. Sehingga saya sering untuk melihat keadaan yang real, tempat-tempat nakal dan dunianya orang-orang nakal. Tahun 2011 ketika 3 lokalisasi prostitusi besar di Blitar diberangus oleh pemerintah Kabupaten Blitar, ini saya termasuk orang yang dimintai keterangan terkait dengan keberadaan ini. Nah, makanya kalau ngomong kenakalan, perselingkuhan itu saya insya Allah banyak informasi tentang itu.
Nah, di Blitar termasuk di Kediri itu tempat-tempat sing digundeli, hotel-hotel itu rame nih jam-jam sekian ini. Dan kok begitu? Ya, sebab ternyata ibu-ibu itu kadang-kadang alasannya meninggalkan rumah itu mengantarkan anaknya sekolah dan menungguinya. Jadi suami itu ngerti ini bojoku nunggoni anaknya neng sekolahan. Padahal begitu anak ini nyampe sekolahan, kemudian diurusi oleh pihak sekolah, dia itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi enek semayanan, enek gandengan dan sebagainya. Jadi sekarang ini ibu-ibu, hotel-hotel itu bukan untuk nginep. Fungsi yang paling besar orang datang ke situ itu bukan untuk nginep, bukan untuk istirahat, tapi untuk mendelik supaya perselingkuhannya itu lebih aman, lebih safety. Loh, bahkan hotel-hotel tertentu ini sudah menjalin kerjasama pada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk melakukan razia. Jadi lah yang ada razia, maka hotel ini pihak hotel diomongi harus ada razia loh. Ojo nomor tamu dhisik. Itu dikasih tahu. Jika di Blitar itu Kondang, tempat yang paling aman, Hotel Sri Rezeki itu Kondang. Nah, hadirin rahimakumullah, tapi sakjane Kisbah itu nggak perlu, Satpol PP itu nggak perlu, seruan-seruan itu nggak perlu. Ketika wanita-wanitanya itu memang sudah rumongso untuk menjaga kehormatannya. Jadi karena dia nggak rumongso, nggak wedi karo Gusti Allah, pengkhianatan seorang perempuan atau pengkhianatan seorang laki-laki ketika masing-masing sudah berumah tangga itu efeknya luar biasa. Tidak ada seorang laki-laki tersakiti yang sakitnya itu melebihi ketika dia diselingkuhi oleh istrinya. Wong lanang itu lek wis bojone selingkuh, dia rumongso harga dirinya sudah dilecehkan. Maka dekne nyawang istri yang demikian itu sudah cacat moral. Kuwi lek jangget, nuwun sewu, lek jangget itu sampai melihat istrinya sudah gak bergairah lagi. Sebab sudah tersakiti yang sesakit-sakitnya. Lalu semono biasanya jalan keluarnya adalah perceraian. Lek menempuh jalan itu memilih perceraian, yang jadi korban bukan suami, yang jadi korban bukan istri, tapi yang lebih menjadi korban adalah anak-anak. Jadi pikirkan bahwa rumah tangga kita ini adalah persemaian generasi. Hanya dalam rumah tangga yang bahagia, generasi yang berkualitas bisa tumbuh. Lek gak saling cinta, gak saling percaya, sudah saling menyalahkan, sudah saling mengkhianati, maka rumah tangga yang seperti ini sudah gak ideal sebagai tempat tumbuhnya generasi yang berkualitas. Anak-anak nakal ini berdasarkan survei banyak berasal dari keluarga yang broken. Gimana? Pikirkan anak-anak panjenengan, putrane panjenengan itu punya masa depan. Putrane panjenengan itu nanti akan menghadapi kehidupannya sendiri. Jangan sampai bangunan yang mestinya menjadi tanggung jawab panjenengan menjadi rusak karena panjenengan egois,
merusaknya dengan tidak menjaga kesakinahan rumah tangga panjenengan. Anak itu lek roh wong tuane terus guyon, bapak itu membelai rambutnya, ibunya terus kelihatan rukun, itu anak itu melihat ada ketenangan. Anak yang umur 2 tahun, yang umur 3 tahun, dia memang tidak piawai mengeja kata-kata, dia tidak piawai merangkai kata-kata, dia nggak bisa mengungkapkan apa yang menjadi gejolak di dalam hatinya. Tapi ketika melihat orang tuanya ini sedang bermasalah, hancur dia. Maka sekali lagi, jenengan jangan egois. Engkau bojomu tak omongane, supaya juga tidak egois. Sebab saya ngomongi menjenengan tersinggung. Mas, aku mengaji loh mas, sampai ini ternyata nggak boleh egois. Tersinggung dia. Ya terus gimana? Biar yang ngomongi orang lain, biar sikap egoisnya itu dia buang dengan kemauan sendiri, atas kesadaran sendiri. Bisa diterima ya? Jadi menjenengan Bu, saya tahu ini nggak usah lah jadi disampaikan nih. Menjenengan saya melihat wajah-wajah ahli surga. Amin. Nggak perlu ini disampaikan. Cuman ini perlu menjadi catatan bahwa penjenengan itu harus bisa menjaga kehormatan. Lah menjaga kehormatan itu jangan dipahami yang penting aku nggak berzina, yang penting aku nggak menjalin hubungan pertemanan yang mesra dengan laki-laki lain. Tidak begitu. Termasuk dalam upaya menjaga muruah kehormatan, jenengan itu tidak berpakaian yang seronok. Wong lanang iku lek nyawang wong wedok ku pakaiane kampret, metetet, pating keconot. Yo saya seneng tapi nafsu nih. Tapi lek ngomong pilihan, dia nggak mau menjatuhkan pilihan pada wanita-wanita yang seperti itu. Pilihan nih pada ngomong seperti penjenengan. Mungkin jenengan wanita pilihan guys. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kewajiban penjenengan yaitu menjaga diri dari keinginan jahat laki-laki. Ini yang dalam banyak kesempatan saya sulit untuk menyampaikan. Wong wedok sing api iku wong wedok sing apa? Misalnya ditegur biasanya, Mbak, nyapa tengok-tengok. Sing api malah ngelui. Apa? Kediri apa namanya, istilahnya apa? Bukan cengkre, judes. Yeah. Tapi lewat wedok ditekoni, Mbak, mungkin Mas, badhe tindak pundi? Badhe teng pasar Bandar. Jenengan terne Mas. Kuwi wong lanang demen. Kuwi jenenge wong wedok grapya, wong wedok sing ora enggak, tapi justru sing ngene iki hal yang tidak dimaui oleh agama. Jadi yang benar itu Mbak, jelas koin tanah tekok-tekok. Seharusnya begitu. Untuk apa? Untuk membentengi diri dari keinginan-keinginan jahat laki-laki. Sebab wong lanang iku duwe keinginan ketika pertanyaannya, kata-katanya itu ditanggapi yang nuansanya ada nuansa dipersilahkan. Jadi jenengan itu harus lah iso wong lanang tekok, jenengan sawuri wis gak tekok neh.
Saya pernah ketika nggak paham dengan yang demikian, suatu saat saya ke rumah teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, istrinya. Tapi kok nggak diangkat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abinya tidak ada, sedang pergi. Jenengan pesan apa nanti saya sampaikan. Jenengan iso menuhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki wau bapake pas boten-boten. Ngomong. Enggak boleh gitu, enggak boleh. Jadi itu sikap panjenengan yang demikian itu dipahami oleh laki-laki tertentu dalam tanda kutip, berarti panjenengan masih memberi kesempatan. Jadi kudu judes, kudu angga, sehingga dia tanya sekali, begitu jenengan jawab, dia sudah enggak ada pertanyaan yang lain. Nyawa tau mas nyedek-nyedek sok akrab ya sampean. Harus begitu. Justru yang benar demikian. Jadi menjaga diri dari keinginan laki-laki. Kemudian menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu memang ada pengecualian antara dokter dan pasien. Dan kitab turos tabib dan pasiennya, antara penjual dan pembeli, antara guru dan murid. Jadi pokoknya nyontek terus ora oleh nyawang terus piye. Utawa orang yang jual beli, baik penjual maupun pembeli, enggak melihat, enggak boleh melihat iki sing tuku wong Mbak tumbas napa? Tumbas obat nyamuk, Mas. Obat nyamuk sing napa? Enggak oleh nyawang, kan bingung. Tapi sekedarnya saja. Dan Allah tahu jenengan ini pelotot-pelotot apa sekedarnya saja. Nah, hadirin rahimakumullah, jika jenengan memenuhi kewajiban-kewajiban ini, jenengan punya komitmen, jenengan pegang teguh, dan ini nyampe pada akhir hidup penjenengan ketika ditibali Gusti Allah, penjenengan insyaallah menjadi orang yang husnul khotimah. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang ingin protes. 1 jam sudah nggak? Tadi saya dipeseni 40 menit. Nanti ada waktu untuk tanya jawab. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kesini saya baca temanya itu, langsung saya ini teringat sesuatu. Jadi saya ini sering dicurhati, saya nampung curhatan teman-teman itu. Terkait tadi ketaatan istri kepada suami, ya, itu bagaimana jika ilmu agama istri itu lebih tinggi dari ilmu agama suami. Mohon maaf ini begini ceritanya Ustaz. Jadi istri ini ingin ikut kajian, tapi dilarang. Gak usah, udah kamu belajar sama aku aja. Nah istrinya taat. Tapi melihat teman-teman yang lainnya itu ikut kajian, dia itu suka meminta ilmu apa yang dia dapat oleh teman-temannya. Nah karena penasaran, akhirnya beliau ini, si istri ini ikut kajian. Suaminya marah. Tapi dalam kajian itu memang istri menemukan bahwa ada di suaminya ini ada kekurangan, sehingga menyampaikan, Mas, misalnya begini, Mas kalau sholat itu kalau laki-laki di masjid,
sehingga dia tidak mengizinkan istrinya untuk mengikuti kajian atau bahkan untuk lihat di YouTube itu. Nah, bagaimana istri ini, apakah memang boleh taat kepada suaminya? Akhirnya dia tidak bisa mencari ilmu agama gitu ya. Tapi dalam pergaulan istri ini diperbolehkan, bolehlah kalau untuk main, boleh untuk ketemu dengan teman-teman, untuk reuni dan sebagainya. Tapi untuk ini, untuk ikut kajian itu tidak diizinkan. Nah, itu bagaimana sikap istri untuk apa ya? Karena kan kalau menurut saya kan curhatnya ke saya, terus saya bilang mohon doanya semoga si suami itu dibukakan hatinya, diberikan hidayah, cuma itu saja. Tapi bagaimana sikap istri terhadap suaminya? Demikian Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dijawab apa ya? Ambil lalen. Mengaji itu baik, tapi taat kepada suami ini jauh lebih baik. Jikalau suami nggak suka istrinya ngaji, maka sebetulnya kalau ditimbang mana yang harus diprioritaskan, ini taat kepada suami sekalipun tidak ngaji. Lah ngajinya kan kita bisa mengambil, mengakses dari yang lain, lihat YouTube dan sebagainya. Tapi sebetulnya ya nggak marem Pak, sebab ngaji ini harus face to face, wajibun biwajibin. Jadi kalau sudah ngomong rasa itu berbeda kalau hadir di majelis taklim dengan hanya melihat YouTube. Tapi dalam hal permasalahan yang disampaikan Ibu tadi, ini lebih baik berproses. Ini bukan yang final, mungkin dirayu, mungkin disadarkan dari orang lain, tapi untuk sementara taati dulu suami. Jadi lebih baik dia tidak ngaji, sebab ada yang lebih penting, yaitu taat kepada suami. Nah, kecuali dilarang sholat, kecuali disuruh mencuri, kecuali dilarang berpuasa Ramadan, misal. Nah, ini kita wajib untuk menentang, bahkan menentangnya ini diwajibkan. Bahkan kalau itu sampai mengganggu keimanan kita, mengganggu penghambaan kita kepada Allah, maka istri yang demikian diperbolehkan untuk minta cerai. Sebab monopui. Tapi saya yakin kok, suami yang dimaksud itu nggak sampai pada grade yang seperti itu. Buktinya dia siap kok untuk ngaji karo aku kan. Terus sampai nonton cengong tuh Mas. Jangan singgung perasaannya seperti itu. Oke, jadi yang lebih wajib dibandingkan ngaji yaitu taat kepada suami. Yang lain. Ada? Jol? Oke, terima kasih. Saya minta maaf jika ada kekurangan, nanti menumpuk ingin terima kasih, minta maaf. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan seperti itu. Ada yang tanya? Jadi Jol. Coba masuk aja Bu, yang lewat pintu samping. Itu samping Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahun 2014 di Jawa Timur. Ini kasus perceraian itu meningkat 300%. Jadi yang tadinya 100 menjadi 400. Jadi peningkatannya itu 300%. Nah, ini diselidiki oleh pegiat sosial, kalau nggak salah namanya Bu Dr. Profesor Dr. Imarias. Itu ternyata penyebabnya ada 3, krisis agama, krisis moral, dan krisis ekonomi. Penyebab pemicunya ini. Nah, termasuk yang diduga menjadi penyebab saat itu, ternyata banyaknya ibu-ibu yang dapat sertifikasi. Sebentar, ternyata wong wedok iku lek rumangsa mandiri secara ekonomi, ini menjadikan dia itu sudah nggak hormat kepada suami. Maka banyaknya guru-guru muda yang dapat sertifikasi ini ternyata menjadi pemicu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ibu tadi sampaikan itu, dia ngerti, mungkin dia juga ahli agama, tapi kenapa kok akhlaknya tidak baik? Berarti dia memang punya karakter moral yang kurang. Dan agamanya kan baik, dia paham, ditekoni apa-apa iso menjawab. Orang yang agama baik, agamanya baik, itu cerminannya bukan itu. Cerminannya dalam tataran verbal, dalam tataran aktualisasi. Orang sekalipun nggak bisa dalil, sekalipun nggak banyak hafalan hadisnya, tapi kalau perilakunya ini agamis, perilakunya ini sesuai dengan Quran, dia Qurani, maka dialah orang yang paham terhadap agama. Bukankah Bilal bin Rabah ini hanya seorang budak? Setiap kali ditanya dengan Allah tentang Allah, maka jawabnya cuma ahad, ahad, ahad. Tapi siapa yang berani mengatakan bahwa Bilal itu tidak paham agama? Dia paham, dia agamis, dia Qurani. Tapi dalam hal retorika dia nggak bisa banyak mengungkap tentang agama. Nah, saya menduga bahwa enek suami yang demikian itu dia hanya sebatas teori, tapi dia nggak bisa mengamalkan. Maka orang yang demikian itu bukan ahli ilmu, tapi orang yang banyak informasi. Apa Bu? Orang yang banyak informasi, bukan orang yang ahli ilmu. Maka jenengan sok-sok dan duwe bojo ngene iki ya butuh sabar. Ingat tadi, ketaatan hanya karena ngaten Ibu. Sabun. Oh, ada lagi. Monggo. Mungkin terakhir seandainya ada satu seperti itu ya, bolehkah kita memberi masukan protes tapi dengan cara yang Mas Rasulullah aja memberi contoh seperti ini. Apakah benar betul seperti itu? Seperti itu, misal kita protesnya, maksudnya untuk kebaikan suami supaya suami itu lebih baik karena bersama-sama kita ke surga. Seperti itu, apakah termasuk tidak taat untuk mengingatkan suami? Apa termasuk batu protes yang merupakan rasa membanggakan sama istri? Mungkin. Kadang-kadang sesuatu yang benar itu tidak bisa diterima karena disampaikan dengan cara yang tidak benar. Kadang-kadang menyampaikan itu tidak harus dengan kata-kata, apalagi kesannya menggurui. Wong lanang itu kan duwe prestis. Lek sampean ulang ini lho Pak, utekmu gini. Jadi caranya ini, misalnya begitu. Nah itu kan kesannya kan menggurui. Jadi penjenengan bisa pilihlah cara-cara yang kira-kira maksud hati tersampaikan, tapi tidak harus membuat suami itu kecewa. Jadi boleh. Suami itu bukan malaikat. Suami itu juga manusia. Jenengan mulai sekarang harus sadar
suami saya manusia. Jadi bojomu ki wong duduk kalau kita, maka sangat mungkin suami panjenengan itu melakukan kesalahan. Maka kalau panjenengan menuntut suami harus benar, nggak pernah salah, harus baik, nggak ada keburukan, tuntutanmu itu kemunculan. Jadi tuntutan panjenengan itu terlalu tinggi. Bisa diterima ya? Jadi ungkapkan dengan cara-cara yang baik. Kok ada seorang suami itu istrinya disuruh duduk, Bu, Rasulullah itu begini. Istrinya sampai banyak, istri-istrinya juga menerima. Jawabannya istrinya apa? Iya Pak Rasul, tapi sampai kan duduk Rasul. Jadi memang nggak matematis. Masalah keluarga bukan masalah eksak. Sebagaimana 1 tambah 2 pasti sama dengan 3, tidak demikian. Jadi kayak aku ini ibu nuturi panjenengan kaya iya oh jenengan mana teng kene. Mulai getak bojo iso goblok ganda ya. Jadi bisa nggak bisa wibawa justru di depan istrinya sendiri. Jadi harus sabar Bu ya. Jenengan mau tanya apa curhat? Sabar. Ya, kata mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf dari segala kekurangan. Akhiran. Assalamualaikum